Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota peserta acara Konahum akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu teori sastra Kawelti Formula Webtoon yang berjudul Webtoon Virgo and the Sparklings. Berikut anggota kelompok kami. Tim kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Jasmine Alimah, Iqda Hoirunisa, dan Koniatul Awaliyah. Dalam menganalisis webtoon ini dibutuhkan teori formula, yaitu formula sastra atau bisa disebut literary formula. Berlandaskan teori Kawelti, pada salah satu kegunaannya yaitu menunjukkan formula yang memfokuskan kepada alur cerita. Beberapa genre yang biasanya digunakan sebagai pelarian pembaca adalah romance dan petualangan si tokoh utama dalam menyelesaikan visi misi ketika ada tantangan atau problematika di dalam cerita untuk menyelesaikan akhir cerita. Dalam genre romance, bukan hanya tentang cinta, namun mengenai aksi mengembangkan hubungan antara heroin dan hero yang ada dalam cerita tersebut. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Kawelti bisa digunakan untuk menganalisis bagian-bagian di dalam webtoon Virgo and the Sparklings. Berdasarkan pendekatan psikoanalisis Jungian yang berfokus pada archetype, animus, anima, dan shadow. Pengertian animus sendiri yaitu sisi maskulin pria dalam perempuan. Kemudian anima, sisi feminin pada pria, dan shadow terdapat pada tokoh Riani, yaitu tokoh utama dalam webtoon Virgo and the Sparkling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik membaca dan teknik mencatat kutipan cerita pada webtoon Virgo and the Sparkling. Data yang dicatat dan digunakan sebagai data konkret yang bertujuan untuk mengecek ulang sumber data dalam rangka analisis data. Pembahasan di dalam webtoon Virgo and the Sparklings merupakan webtoon dengan genre petualangannya dibumbui dengan genre romance. Nah, di dalam teori Kawelti itu ia meneliti dan menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam alur cerita. Melalui ringkasan sinopsis yang ada di dalam Virgo and the Sparkling tadi itu memiliki archetype yang disebutkan dalam teori Kawelti tadi itu memiliki genre romance petualangan sesuai dengan webtoon Virgo and the Sparklings. Archetype ini menunjukkan bahwa romance juga memiliki petualangan yang memperkembangkan hubungan cinta antara heroin Riani dan juga kekasihnya yang manusia biasa itu bernama Kak Leo. Tokoh manusia biasa Kak Leo ini di dalam cerita itu memperjuangkan cinta si heroin Riani di tengah-tengah rintangan yang ada. Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa teori Kawelti sastra populer seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu selalu mencari formula yang ada di dalam cerita bisa dilakukan dari melihat unsur-unsur intrinsik yang dipaparkan berserta alasan hingga bisa menjadikannya populer. Bisa dilihat di dalam sinopsis cerita webtoon and the Sparklings itu menyebutkan bahwa Riani itu peka terhadap suara dan punya kekuatan magic yang berkaitan dengan warna suara. Kekuatan tersebut itu sangat misterius. Nah, Riani ini sudah memiliki kekuatan tersebut itu sejak kecil sampai beranjak dewasa. Nah, ketika beranjak dewasa, ia masuk ke dalam sebuah universitas dan menjadi mahasiswa baru di universitas tersebut. Nah, pada saat perkenalan pertama itu dia itu bertemu dengan Monique yang akhirnya menjadi sahabatnya. Karena Monique ini melihat penampilan si Riani ketika bermain gitar itu sangat menakjubkan. Akhirnya si Monique ini mempunyai kreatif atau usul untuk membuat band bersama dengan Uzi. Nah, di saat itu juga ia itu bertemu dengan kakak tingkat yang bernama Kak Leo yang akhirnya menjadi kekasih Riani.
Nah, Riani ini salah memakai kostum pada saat ospek mahasiswa baru di kampusnya. Terkena jebakan prank, di sanalah ia bertemu dengan Kak Leo dan diberikan hukuman membersihkan gudang kampus. Nah, teman kelompok Riani sangat kesal dan akhirnya meninggalkan Riani. Nah, pada saat itu di dalam gudang itu, disitulah si Riani bertemu dengan Monik dan bermain gitar. Sudah itulah sinopsis yang ada di dalam webtoon Virgo and the Sparkling. Pembahasan selanjutnya, dalam teori Cawalti itu memiliki archetype tertentu ya. Biasanya itu berkaitan dengan romance, petualangan, dan lain-lain yang dimiliki oleh cerita tersebut. Nah, di dalam Virgo and the Sparkling ini itu archetype-nya itu formula yang dimaksud dalam teori Cawalti itu pertama ia itu menggambarkan sosok heroin yang digambarkan sebagai tokoh yang sangat mendekati sempurna berdasarkan karakter yang dimiliki oleh Riani yang memiliki jiwa karismatik, cantik, pemberani. Namun di dalam sebuah kesempurnaan itu pasti manusia juga memiliki kekurangan. Nah, di dalam diri Riani si heroin ini yang memiliki trauma masa kecil, tidak dapat terbuka dengan lingkungannya karena dulu pernah dibully karena memiliki kekuatan yang sangat berbeda lah ya, kekuatan magic dari sejak kecil. Terus yang kedua itu sosok kekasih heroin ini hanyalah manusia biasa, tidak sepertinya yang memiliki kekuatan misterius. Yang ketiga, pertemanan dan solidaritas yang dimiliki oleh heroin. Yang keempat, hubungan romantis heroin. Yang kelima, ungkapan cinta kekasih heroin. Yang keenam, karakter jahat villain yang digambarkan oleh sosok wanita bernama Charmin dan sosok pria yang bernama Arya. Nah, dalam archetype ini itu bisa saya simpulkan seperti ini karena saya sudah mengumpulkan data-data yaitu menggunakan metode baca catat atau nama lainnya itu baca dan mencatat daftar isi yang ada dalam pustaka buku itu tadi. Sosok heroin digambarkan sebagai tokoh yang mendekati sempurna berdasarkan karakter utama. Nah, itu bisa dilihat dalam makalah yang sudah saya storekan itu di dalam season 2 episode 68. Riani, jika kau berani melakukannya, kau akan berhadapan denganku. Itulah dialognya. Terus Charmin menjawab, sejak kapan kau ada di situ? Riani menjawab lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Charmin, tolong hentikan. Kau tidak pedulikah dengan teman satu bandmu? Terus yang kedua, Charmin mengeluarkan kekuatan gelombang suara dan berteriak ke arah Riani. Jadi ketika dia mengeluarkan gelombang suara itu dengan berteriak ke arah Riani, itu kekuatan magicnya keluar. Itu sosok Charmin, karakter Charmin. Nah, Riani itu menjawab dengan berbicara dalam hati, untung saja sekarang cukup bisa mengandalkan kekuatan listrikku. Ayo Riani, kamu pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Dengan jentikan jarinya, ia mengeluarkan sebuah percikan api dan listrik untuk menyengat Charmin. Di situ bisa dilihat bahwa sosok Riani itu memiliki karismatik, cantik, pemberani. Gitu. Terus yang kedua itu kasih heroin hanya manusia biasa, tidak sepertinya yang memiliki kekuatan misterius. Nah, itu bisa dibuktikan dalam dialognya itu seperti ini. Leo bilang tiba-tiba memergoki si Riani ini mengeluarkan kekuatannya bersama ketika kerja kelompok di rumahnya si Sashimi namanya. Nah, itu Leo tiba-tiba bilang seperti ini, dan ini bukan urusanku karena tujuanku kesini kerja kelompok. Apa yang kalian lakukan di dalam kamar sampai hampir terbakar semuanya? Terus Leo lanjutkan, kenapa tangan ini seharusnya terkena luka bakar tapi tidak ada bekas lukanya? Karena Leo keheranan melihat tangannya si Riani itu ada percikan api, tapi tangan Riani ini tidak ada bekas luka bakar gitu loh, bekas luka bakarnya. Terus si Riani bilang,
Tentang apa yang kakak lihat hari ini, saat ini belum bisa saya ceritakan ke kakak. Suatu saat nanti jika saya siap, saya akan memberitahukan semua ini kepada kakak Leo tadi itu, karena kan Kak Leo ini itu sedang PDKT dengan Riani, si Riani. Leo itu sambil mengelus kepala Riani, tidak apa-apa, itu hakmu, namun jika sudah siap, aku akan mendengarkan tanpa protes sedikit pun. Dan si Leo ini menatap mata Riani dengan tatapan hangat. Yang ketiga, pertemanan dan solidaritas yang dimiliki oleh heroin. Nah, ketika Usi ini tadi itu mendapatkan platinum tiket ketika konser di Lutup, itu dia itu tiba-tiba terkaget karena si Monica ini tiba-tiba dia itu pulang ke Maluku, karena kan si Monica ini berasal dari Maluku gitu. Terus akhirnya Usi bilang gini, Riani, kita dapat platinum tiket, aku akan pulang ke Indonesia hari ini juga, aku harap kamu mau bergabung kembali dengan grup band kita dan menjemput si Moni ke Maluku. Terus Riani kaget, hei, ke Maluku? Entah, sejak awal Virgo emang terbentuk itu sudah banyak pengorbanan dan biaya yang Usi keluarkan, semua usahanya demi band Virgo and the Sparkling itu tadi. Dan yang keempat, hubungan romantis heroin, yaitu si Riani dengan kekasihnya tadi, Kak Leo. Nah, Riani itu bilang seperti ini, hai Kak Leo, lama sudah tidak bertemu, kok kesini, ada apa ya? Pada saat itu toko Riani ini sakit, dan akhirnya Leo menjenguknya, dan Leo menjawab pertanyaan si Riani. Katanya kamu sakit dan hari ini juga tidak masuk kampus, aku langsung kesini mau menjenguk kamu. Leo menjawab, tapi sepertinya tidak perlu karena sudah ada Mas Syarif, pantas saja kamu gak bisa terima perasaanku. Terus si Riani bilang, Mas Syarif itu butlernya dia, yang dimaksud dia itu adalah Usi, karena Usi itu memiliki bodyguard, kan dia kan anak dari kalangan keluarga yang kaya raya. Terus si Riani bilang gini, itu obat dari temanku Mas, tadi cuman mengantar saja. Kak Leo bilang gini, bilang dong, jadi lemes gitu. Terus Riani menjawab, ih maaf deh. Terus Leo bilang, tiba-tiba mencuri ciuman pertama di bibir Riani. Sudah aku kasih obat demam yang lebih manjur. Di dalam dialog yang ada di dalam cerita webtoon Virgo and the Sparkling itu sudah saya kumpulkan data-datanya, bisa dilihat di dalam makalah. Yang selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang kepopuleran formula dipandang dari respon estetik pembaca. Nah, formula tokoh heroin yang mendekati sempurna itu dipilih oleh penulis untuk memotivasi para wanita agar lebih kuat, pantang menyerah, tanpa ragu menunjukkan bakat yang dimiliki walaupun awalnya banyak para netizen hater mencaci maki. Tema ini tentu saja digunakan usaha untuk memikat para pembaca. Formula kekasih heroin manusia bisa banyak diminati oleh para gadis di luar sana sebagai bentuk imajinasi pembaca terhadap sosok kekasih yang pengertian, mencintai pasangannya, menerima segala kelebihan dan kekurangan sosok tokoh utama, bahkan menemani dan mensupport agar bangkit dan tegar dalam menghadapi situasi yang rumit. Berdasarkan konsep Kawalti ini, bahwa formula bersifat konvensional atau membentuk peran imajinasi yang penokohan fisiknya mengarah pada pembaca pada ketertarikan dan fokus yang melebihi batas frustasi yang dirasakan pembaca. Baik, di dalam penelitian yang sedang saya kaji dan sudah selesai ini, juga di dalam webtoon Virgo and the Sparkling juga memiliki beberapa psikoanalisis dari Gustav Jung. Nah, pendekatan psikoanalisis Gustav Jung pada webtoon Virgo and the Sparkling, dalam teori kepribadian Gustav Jung ada kategori ketidaksadaran kolektif yang dimaksud adalah
Sisa psikis, perkembangan evolusi manusia yang diwariskan dari ras dalam struktur kepribadian. Dalam ketidaksadaran kolektif terdiri dari archetype, pesona, anima, animus, archetype shadow, ketika manusia tidak sadar menunjukkan sisi karakter lain. Karya dalam webtoon yang berjudul Virgo and the Sparklings menunjukkan beberapa hasil analisa para tokoh hero dan para tokoh hero yang diperankan oleh seorang perempuan bernama Riani. Tokoh pendamping kekasih Riani yang bernama Kak Leo memiliki beberapa sifat seperti wanita, cenderung, pengertian, lemah lembut, sosok yang penuh dengan kasih sayang, dan beberapa tokoh lainnya. Nah, di dalam shadow yang terdapat di dalam webtoon Virgo and the Sparkling ini, ketika Riani itu tidak sadar mengeluarkan kekuatannya itu kayak meledak gitu, ada percikan api dan membakar seluruh daun-daun yang ada di sekitarnya Riani. Karena pada saat itu Riani mendengar beberapa temannya yang membicarakan Riani itu dengan kayak membicarakan Riani itu tentang hal-hal buruk saja, mengolok-olok Riani. Jadi tidak sadar itu tadi Riani mengeluarkan sosok yang ada di dalamnya dan tidak bisa mengontrol kekuatannya dan mengeluarkan percikan api sehingga membakar sekitarnya. Seperti itu. Dan pada episode terakhir itu juga Riani itu tidak bisa mengontrol kekuatannya sehingga dia itu mengeluarkan bara api panas di sekujur tubuhnya itu untuk melawan si villain yang bernama Arya. Ketika Arya ini menculik sahabatnya yang bernama Usi. Nah, disitulah Riani itu kan menolong sahabat-sahabatnya karena diculik gitu loh. Kekasihnya juga ikut menolong si Usi, tetapi tetap saja kalah karena kekuatannya itu tidak bisa menandingi kekuatan Arya. Dan pada saat itu Riani meledak-ledak kekuatannya dan mengeluarkan bara api panas dan membakar seluruh gedung tempat penculikan sahabat-sahabatnya itu tadi. Nah, di dalam webtoon Virgo and the Sparkling ini juga ada anima dan animus. Yang dimaksud anima adalah kekuatan. Yang dimaksud dengan anima itu sisi feminim yang ada di dalam pria, sedangkan animus itu sisi maskulin yang ada di dalam wanita. Nah, beberapa tokoh di dalam cerita webtoon Virgo and the Sparkling ini memiliki tipe-tipe tersebut. Nah, penggambaran karakter Yani itu yang tangguh, pantang menyerah, berani, dan agak tomboy dengan stylenya perpaduan antara celana panjang dan kaos turtleneck dengan pembawaan diri yang tegas, juga mampu mengambil tindakan yang berisiko untuk melindungi sahabat, pacar, dan orang tuanya. Nah, disinilah sosok heroin yang digambarkan dengan sosok wanita yang memiliki sifat maskulin ya, dan memiliki beberapa sifat kejantanan yang ada dalam pria itu kan lebih mendominasi gitu ya. Nah, di dalam penggambaran karakter Kak Leo ini berbeda dengan karakter Siliani. Kak Leo ini lebih perasa, terus lebih lembut, lebih penyayang, dan lebih dia itu sosok yang memberikan kasih sayangnya dan sosok yang mencintai pasangannya itu dengan apa adanya dan mengerti pasangannya dan memberikan support kepada Riani untuk menjalani misi-misinya dan menemani dikala Riani ini mengalami kondisi-kondisi yang sangat sulit. Nah, si tokoh Kak Leo inilah yang memiliki beberapa sifat kefeminiman. Nah, di antara yang lain yang lebih mencolok di dalam tokoh Kak Leo ini memiliki sisi feminim itu fans klub bandnya si Virgo and the Sparkling. Jadi dia tuh kayak fans K-pop kayak gitu. Tapi kan ini kan band perempuan Virgo and the Sparkling. Nah, seperti itu dia tuh datang ke acara konser. Nah, seperti itu kan biasanya itu kan dilakukan oleh wanita kayak klub-klub fans itu. Situlah karakter Kak Leo ini memiliki cenderung ke feminiman gitu ya, tapi tidak dalam
pembawaan tidak dalam fisiknya, tidak di dalam penggambaran sosok karakternya si Uzi, dia tuh tegas, pemberani, dan juga sangat mendominasi. Si Uzi ini tuh menjadi ketua band yang sudah dibentuk, yaitu ketua band Virgo and the Sparkling. Penggambaran karakter Uzi ini, sahabat Riani, yang berkaitan seperti pria itu dalam style perpaduan pakaiannya ya. Di dalam cerita webtoon itu dia memakai celana panjang dan atasan dia memakai baju seperti tunic gitu dan juga celana panjang. Nah, itu style yang dipakai dengan Uzi. Dan juga karakter yang mendominasi seperti pria itu yang ada di dalamnya itu loyalitasnya serta tekad yang kuat untuk menjalankan misi dan membiayai semua keperluan yang dikeluarkan oleh band Virgo and the Sparkling. Pengeluarannya kan cukup banyak karena itu kan Virgo and the Sparkling itu mengikuti lomba lutup. Terus penggambaran sosok karakter si Monique. Nah, Monique ini sangat tomboy dan juga berpakaian seperti pria. Dia itu memakai celana panjang dan atasan jaket hoodie atau sweater. Rambutnya juga pendek seperti pria, tetapi lebih mirip dengan karakter kartun Dora. Pembawaan sifat Monique ini seperti perempuan pada umumnya, hanya saja cara berpakaiannya. Nah, di situ bisa disebutkan seperti animus ya. Animus, penggambaran dalam sosok karakter wanita itu ada sisi maskulinnya. Nah, itu disebut dengan animus dalam cerita. Penggambaran karakter Charmin yang memiliki peran sebagai villain atau karakter jahat yang ada di dalam cerita itu. Si Charmin ini itu lebih keras kepala, tomboy, dan troublemaker, dan sangat kuat mendominasi panggung acara lutup. Nah, dia itu sangat berambisi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Charmin ini sebagai ketua band lawannya Virgo and the Sparkling yang bernama band Scorpio. Nah, stylenya si Charmin ini seperti penyanyi pop rock yang celananya itu ketat, sobek-sobek kayak gitu, terus bajunya itu agak seksi kayak gitu. Nah, disitulah dia tuh seperti cowok tomboy gitu, suka pakai celana. Terus pembawaan karakternya juga kuat seperti pria dan mendominasi. Juga dia tangguh anaknya, nah seperti itu. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa dari webtoon Virgo and the Sparkling menceritakan tentang genre formula sastra populer, yaitu genre romance, pertualangan seorang heroin Riani yang mampu mengatasi kesulitan dalam melindungi orang-orang tersayang di lingkungannya. Hal ini juga sebagai bentuk kajian penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teori Chawelty karena memiliki archetype yang sesuai berdasarkan konsep yang konvensional serta terorientasi, berfokus pada unsur intrinsik karya sastra. Dalam kajian penelitian teori psikoanalisis Gustav Jung, di mana tokohnya memiliki sifat anima dan animus, sastra populer mempunyai tujuan sebagai hiburan pembaca atau peralihan pembaca dalam dunia sehari-hari, sehingga dapat memunculkan konsep fiksi pada penokohannya sampai membuat pembaca pada tingkat ketertarikan dan fokus di batas frustasi pembaca dalam setiap alur ceritanya. Biasanya genre sastra populer memiliki happy ending. Chawelty berpendapat bahwa pelarian dari kenyataan membuat pembaca puas dan dapat menjadi rutinitas sehari-hari atau harapan-harapan fiksi yang ada dalam pembaca. Baik, demikian penjabaran tentang hasil penelitian kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.